Shalom, shalom. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Bang Joel di channel ini guys. Pada kesempatan sore ini kita mau lihat bagaimana Kahalidara sama King David membongkar data-data yang mencengangkan. Di mana nanti pasti ada banyak kadrun-kadrun atau debater-debater Islam itu kepanasan guys. Yuk sama-sama kita simak diskusi kita pada kesempatan kali ini guys. Mantap jiwa ini. Ya karena memang untuk menipu saja Pak. Kalau mau adil kan kita buka sama-sama. Ya kita buka literasi yang menyatakan Yesus memang adalah Tuhan. Yesus adalah anak manusia kan gitu. Jadi sama-sama. Makanya kalau saya maunya Pak Ibnu Kalam kita tutuplah, nggak usah pakai Alkitab, nggak usah pakai Al-Quran. Kita buka saja, buktikan. Yesus dengan para muridnya, dengan Paulus ada atau tidak, Muhammad ada atau tidak. Kan itu Pak. Dan, ya, itu yang fair. Oke. Oke, kita buka di Yesaya tentang nubuatan Tuhan ya, Yesaya. Ya, saya permisi Sebentar ya. dulu Pak Lidar, karena saya mau cek dia punya pemahaman baru saya koreksi lagi. Oke, siap. Terima kasih Pak Ibnu Kalam. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. amin, amin. Amin. Ya. Jadi kita baca di ayat Yesaya 7 ayat 14. Ini yang dimaksud tadi di Lukas yang kita baca tadi, Lukas 18. Ayat 7 ayat 14. Iya. Tentang nubuatan dari nabi yang harus digenapi. Silakan, Pak. Baik, saya bacakannya. Iya. Kitab Yesaya 7 ayat ke-14. Sebab itu Elohim sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, artinya Elohim beserta kita. Terus Pak sampai 16. Oke, sampai 16. Ayat 15. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. 16. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua, rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Iya, itu. Nubuatannya sudah ada, sudah pasti. Tuhan Yesus pada Lukas tadi 11 mengulang kembali ya, karena menggenapi nubuatan Nabi yang sudah dikatakan ya, bahwa seorang anak manusia yang dilahirkan dari seorang perawan muda ya, dia yang akan menjadi penebus, yaitu Immanuel. Tuhan menyertai kita dan Tuhan Elohim selamatkan kita. Itu. Jadi sudah ada. Dan Yesus Tuhan. Iya, dia tahu kapan dia mau mati. Ya, sampai 3 kali dia menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan dan akan mati, dan pada hari yang ketiga bangkit daripada orang mati dan naik ke surga. Itu bukti pertama bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Karena apa? Karena dia memang benar-benar Tuhan. Kemudian kedua, Yesus membuktikan dirinya adalah Tuhan. Kita baca di Matius 23 ayat 34. Silakan Pak King.
Kita mau membuktikan Yesus ini 23. Tuhan. Ya, Ayat 34. iya, kita mau membuktikan Yesus ini Tuhan atau hanya manusia biasa, kan gitu, ya. Baik. Kepada Demikian dunia. firman Tuhan. Ya. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh, dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Oh, ini bukti kedua. Yesus adalah Tuhan. Di luar daripada bukti-bukti mujizat keilahiannya yang sudah dia pertunjukkan. Termasuk membangunkan, memberi nyawa kepada orang yang sudah mati, ya, mengobati orang yang sakit sejak dari lahir, mencelikan orang yang buta, ya. Nggak usahlah itu dulu. Kita lihat saja, Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Tiga bukti yang menunjukkan Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Tadi sudah kita lihat di Lukas 18 33 sampai 36 ya. 31 sampai 34. Ya. Dia tahu kapan dia mati. 3 Yes, kali betul. dia beritahukan kepada para muridnya bahwa dia akan mati. Dan lengkap mati, 3 hari kemudian akan bangkit, hidup Ya. kembali. Terperinci. Barusan kita baca ya di Matius 23 ayat 34. Yesus mengutus para nabi. Ya. Siapa yang bisa mengutus nabi? Tuhan Sang Selain Pencipta yang bisa mengutus nabi. Bukti ketiga, hanya Tuhan yang bisa mengutus malaikat. Betul nggak? Betul. Kita lihat apakah Yesus bisa mengutus malaikat. Kalau Yesus bisa mengutus malaikat, tidak ada lagi. 3 bukti sudah ditunjukkan. Artinya dia adalah Tuhan satu-satunya di dunia. Oke, kita baca. Silakan Pak King David. Yang keras. Wahyu 22 ayat Wahyu 16. 22 ayat 16. Ya, demikian firman Tuhan. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Tadi sudah pertama, Yesus tahu kapan dia mati. Kalau dia hanya manusia, omong kosong, bisa tahu. Kalau dia hanya sekedar utusan atau nabi, halusinasi, omong kosong besar, dia tahu kapan. Yang namanya nabi itu, yang katanya Yesus, yang katanya nabi itu, tahu nggak dia kapan dia mati? Nggak tahu. Dia saja tidak tahu, diserupakan. Ya, dia sendiri bingung ketika diserupakan karena dia tidak tahu kapan dia diserupakan, kapan dia diangkat, karena dia bukan Tuhan. Dia hanya sekedar manusia biasa. Tetapi kalau Yesus hanya sekedar nabi atau manusia biasa, tidak akan mungkin dia bisa memberitahukan 3 kali berturut-turut tentang kematiannya secara rinci, yaitu dengan disalibkan dan pada hari yang ketiga bangkit daripada orang mati, hidup kembali, kemudian naik ke surga. Pertama. Kedua, hanya Tuhan Sang Pencipta yang bisa mengutus para nabi. Yang punya wewenang mengutus para nabi hanya Tuhan Sang Pencipta.
ada manusia yang bisa mengutus para nabi. Kedua, ketiga yang kita baca ini. Mengutus malaikat, di mana ada manusia bisa mengutus malaikat? Jangan hanya berhalusinasi, pergunakan otak dengan cermat, dengan cerdas. Jadi Yesus adalah, belum kalau kita baca yang ayat 13, lebih lagi. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku yang batin dan yang zohir. Yang pertama, yang terkemudian. Yang awal, akhir. Yang batin dan yang zohir. Tuhan, Elohim, Allah, Sang Pencipta, dilihat. Karena sudah dikatakan di perjanjian lama, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tidak bisa seorang pun yang bisa melihat Elohim. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Betul? Ya. Anak tunggal Bapa yang menyatakan. Yang menyatakannya. Artinya apa? Elohim, Allah Sang Pencipta, dia tidak ada seorang manusia pun yang bisa melihat. Tetapi yaitu Sang Firman yang turun ke dunia, menyatakan dirinya supaya manusia bisa melihat Allah yang tidak terlihat itu. Yang batin, yang goib, tidak bisa terlihat, dia menjadi zohir, menjadi yang terlihat. Tidak ada Allah. Tidak ada orang yang bisa melihat Elohim Yahweh. Enggak ada. Karena dia roh. Tetapi karena kasih karunia-Nya, anak tunggalnya, yaitu Sang Firman yang nuzul ke dunia, yang menyatakannya bahwa ini loh, Elohim ada. Bukan zat. Elohim roh, bukan zat. Kalau zat gampang menguap, hilang. Habis. Contoh, kalau namanya asap knalpot, zat atau bukan? Zat. Zat gas. Zat gas. Ketika keluar, hilang nggak? Menguap nggak? Iya, hilang. Menguap. Yang tadinya terlihat menghilang. Habis dimakan. Tapi justru yang tidak terlihat ini menyatakan dirinya untuk terlihat. Itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, itu. Jadi Yesus sudah membuktikan. Ya. Nah, tantangannya sekarang silakan Anda buktikan. Kan gitu ya. Silakan Anda buktikan yang katanya nabimu, katanya orang hebat, gitu loh. Buktikan. Ada enggak? Gobal gambul. Ada. Ya. Gambul. Buktikan. Nyata atau tidak. Kalau Yesus dengan kita nggak usah berbicara Alkitab dulu lah. Kita berbicara namanya Josephus Flavius, seorang sejarawan Yunani. Josephus Flavius juga orang Romawi. Dia ada bagian di dalam orang-orang yang menyalibkan Yesus. Dan dia menulis bahwa Yesus itu memang benar mati disalibkan, bukan diserupakan. Ya, kita di Tacitus tulisannya ya, Flavius, Josephus, dia sudah, karena dia yang bagian dari yang melaksanakan itu,
Jadi pasti dia tahu. Makanya dia katakan bahwa memang Yesus orang Nazaret itu mati disalibkan di bawah perintah dari Pontius Pilatus. Ada. Bukan, dia nggak bilang saya melihat waktu itu Yesus yang adalah orang Nazaret kemudian tiba-tiba diserupakan, dianya diangkat. Omong kosong, nggak ada. Ya, nggak. Karena ratusan bahkan ribuan pasang mata yang menyaksikan Yesus disalibkan. Kecuali kalau cuma satu orang aja, kita boleh nggak percaya. Ini ratusan ribuan. Dan orang yang menyalibkan dia juga menulis. Gitu loh. Bahwa memang Yesus disalibkan. Saya lihat. Dan ribuan orang yang lain juga melihat. Mereka juga nggak mengatakan bahwa tiba-tiba Yesus hilang. Dia sama orang yang diserupakan. Itu namanya halusinasi. Omong. Yesus tidak pernah diserupakan. Yesus ya. Ya. Itu teman saya pergi ke Roma. Dia lihat di Museum Roma itu surat dari kepala pengawal yang mengawal kematian Yesus. Itu memberikan laporan Yesus itu ada. Bisa pergi lihat ke sana. Ini bukan dongeng. Jadi kalau ada yang bilang Yesus tidak mati, ya kalian pergi ke Roma lihat surat aslinya itu. Ada di sana. Begitu Pak Lidara, lanjut. Ya. Ya, jadi memang semua sudah fakta dan bukti, ya, tidak bisa dirubah. Apalagi mau dirubah oleh seorang penipu, nggak kena. Nggak bisa, ya. Sejarah bergulir, sejarah sudah bergulir, dan sejarah tidak bisa dihapus, ya. Tidak mungkin. Hanya oleh mulut seorang penipu, nggak akan mungkin berubah, ya. Kecuali kalau dia berangkat ke zaman itu, merubah. Bolehlah, ya. Ini nggak ada, nggak akan bisa, ya. Jadi kemudian selain Josephus Flavius, ada juga sejarawan Yunani, ya, yang menyaksikan, yaitu Tacitus. Ya, dia karena apa? Karena dia harus melaporkan segala kejadian kepada pemimpin Romawi. Apa saja yang terjadi. Nah, laporannya itu dia melaporkan bahwa memang ada seorang yang disalibkan, mati. Gitu loh. Dia tahu. Dia memberikan laporan. Apakah laporannya bohong, menipu? Enggak bisa. Ya. Dia pasti dihukum mati. Karena pasti tentara-tentara Romawi yang melakukan penyaliban itu pasti akan melaporkan, ya kita sudah salibkan namanya Yesus. Terus apa kira-kira diserupakan enggak? Enggak. Gitu loh. Ya. Jadi
Enggak akan, ya enggak akan. Ya, oke, kita akan sebentar ya, kita akan lihat daripada tulisan daripada Josephus Flavius tentang penyaliban Yesus. Benar atau tidak ada? Ada yang membuktikan. Ya, ada yang membuktikan. Bukan keluar dari gua terus jadi nabi, nggak ada buktinya. Itu nggak bisa dibuktikan. Gitu. Ya. Nah, kita akan kita lihat ya kesaksian daripada Josephus Flavius tentang kematian Yesus Kristus. Ya, kita akan lihat. Kita buktikan. Kita pakai data yang valid, bukan hanya ngomong, ya. Ya, tulisan Josephus tentang Yesus. Ini fakta, bukti, data, manuskrip yang ada dari tulisan-tulisan sejarawan Yahudi kewarganegaraan Romawi abad pertama Flavius Josephus meliputi rujukan kepada Yesus dan asal muasal kekristenan. Antiquitas Judaica karya Josephus yang ditulis sekitar tahun 93-94 Masehi meliputi rujukan kepada Yesus Kristus dalam Alkitab. Ya, dikatakan di sini adalah beberapa bagian yang menyatakan bahwa Yesus Sang Mesias adalah seorang guru bijak yang disalib oleh Pontius. Dia memberi kesaksian. Ini disebut dengan testimonium Flavianum. Kesaksian Flavianum. Kesaksian Flavius. Ya. Dia menulis, ini karya otentik. Ini tulisan otentik bahwa Yesus disalibkan, bukan diserupakan. Kalau diserupakan itu omong kosong. Itu hanasi. Ya. Itu. Yesus disalibkan. Satu. Jelas. Yesus disalibkan. Bukan diserupakan. Kalau ada yang mengatakan Yesus diserupakan, itu pasti pembohong besar dan omong kosong. Yesus disalibkan, mati. Itu kesaksiannya orang Romawi. Ya. Kedua, kita akan lihat lagi, siapa satu lagi? Ya. Menyaksikan. Ya, saya buka dulu ya. Yang tadi kita sudah lihat ya, kesaksian dari Flavius, Josephus Flavius. Dia menyatakan bahwa memang Yesus itu disalibkan. Nah, sekarang kita lihat yang satu lagi, yaitu Tacitus, ya, seorang sejarawan Romawi, bukan Yahudi, bukan orang Kristen, ya. Tacitus ini bukan orang Kristen. Flavius Joseph juga bukan orang Kristen, ya, tetapi dia menyaksikan, ya, bahwa Yesus mati disalib. Kita lihat namanya Tacitus. Tacitus, ya, seorang sejarawan Romawi. Ya, apa kesaksiannya tentang Yesus? Penyaliban Yesus.
Sejarawan dan senator Romawi, senator loh. Senator ini kalau sekarang anggota DPR Romawi, Tacitus, merujuk kepada Yesus, hukuman matinya oleh Pontius Pilatus, ya, dan keberadaan umat Kristen mula-mula di Roma, ya, dia menyaksikan. Konsensus ilmiah adalah bahwa referensi Tacitus tentang eksekusi Yesus oleh Pontius Pilatus adalah otentik dan memiliki nilai sejarah sebagai sumber Romawi yang independen. Ya, jelas ya. Itu tertulis ya. Tertulis dengan jelas bahwa Yesus dieksekusi oleh Pontius Pilatus. Ya. Dieksekusi adalah referensi Tacitus tentang eksekusi Yesus oleh Pontius Pilatus adalah otentik dan memiliki nilai sejarah sebagai sumber yang independen. Ada gitu loh, ya, bukannya tipu-tipu, diserupakan, diganti orang lain. Itu orang yang digantiin lagi enak-enak terus mati disalib, mati konyol tuh nggak ngomong, berontak dia ketika digantikan. Cobalah pakai otak sedikit, pakai otak yang dibuka sedikit aja, ya, bahwa Yesus Kristus mati bukan diserupakan untuk menipu orang yang menyaksikan. Kalau Yesus diserupakan pada waktu itu, diangkat, berarti Tuhan sedang menipu manusia. Silakan Pak King David. Ya, terima kasih Pak Lidara. Judulnya malam ini sangat menggoda. Saya mau Ya. terima kasih dulu yang Wow. kasih super stiker Nawamica. Terima kasih Tuhan Nawamica. Yesus memberkati. Wah, ini luar biasa dahsyat ini. Tuhan berkati Ibu Mica. Tuhan berkati. Ya, judulnya saja sudah menantang banget ya. Sejak kapan dan di mana Muhammad ditunjuk oleh SWT jadi Enggak nabi? Coba Kalau itu don. Kalau ada kita rame-rame Nah, jadi agnostik, nggak usah masuk coba, Islam. Kita itu keluar yang dari di- Kristen. Saya bayar Yang di 10 juta. LC, Don, coba buktikan itu. Jangan kau avoda jara melulu, kemarin sudah dibahas sama Pak Lidara. Oh, nanti kita Tonton buka. aja videonya. Enggak, kita buka Siapa nanti Avoda Zara. Avoda Zara itu siapa? Nanti kalau Kita- kamu mau, dibuka lagi. Kamu naik room. Enggak. Saya tantang kamu naik room. Berani? Ayo masuk room, Don. Nanti kalau dibukain Avoda Zara dia Ya. kelenger. Kemarin kan kita buka. Kemarin kelonggar. Wah, si Don dari kemarin di Sang Bata. Silakan Jadi jelas lanjut. ya. Kalau Alkitab kita itu terang benderang. Ya, siapa Yesus terang benderang. Tadi Pak Lidara sudah bukakan Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Bagaimana Yesus sendiri memberitahu kematiannya kepada murid-muridnya, dan itu 3 kali berturut-turut dikasih tahu dia akan mati nanti. Ya. Kemudian juga di dalam Yesaya 7 ayat 14 sampai 16 sudah dinubuatkan. Kemudian Matius 1 ayat 23, bahkan Matius 23 ayat 34, Yesus sendiri mengutus nabi-nabi, ahli Taurat, orang-orang pintar. Wahyu 22 ayat 16, Yesus mengutus malaikat. Jelas, kalau di Kristen tuh dalil-dalilnya sudah ada. Tetapi kalau yang di seberang sana itu congornya doang, bacotnya doang yang besar, tulisnya doang yang selalu dikumandangkan, tapi ilmunya nggak ada.
Ya. Jadi yang di live chat ini yang bilang avoda naik sebentar ya. Biar kita bahas sama-sama supaya kamu jangan nangis Bombay sebentar ditunjukin bukti. Ya, ditunjukin data. Nah, jelas kalau Tuhan kita itu Yesus lahir sebagai manusia 100%, oh jelas banget Saudara. Ya, dia lahir sebagai manusia 100% benar. Ya, di dalam dalilnya itu baca di Yohanes 1 ayat 14. Di mana firman itu telah menjadi manusia. Ya, sebelum dia dilahirkan saja, para nabi tadi sudah dibaca tadi. Ya, antara lain itu Yesaya 7 ayat 14 sampai 16 sudah menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Udah jelas. Itu baru satu dua ayat loh yang dibaca. Belum kita baca Yehezkiel, Mika dan lain sebagainya. Ya. Bahkan sampai dari perjanjian lama mulai dari kitab Kejadian sudah ada nubuatan-nubuatan itu. Musa itu melambangkan apa? Tipologi apa? Ya. Abraham itu mengorbankan Yitzhak itu tipologi apa coba? Semua tentang Yesus Kristus. Ya. Kemudian ada yang berkata, "Oh, Yesus ketakutan." Jelas dia sebagai manusia dia takut. Kenapa dia takut? Ya, ketika di Taman Getsemani itu karena dia harus menanggung kutukmu, dosamu. Ya, dosa seluruh umat manusia. Baik yang terima dia sebagai Tuhan atau tidak terima dia sebagai Tuhan, dia tetap memberikan kasih yang sama kepada seluruh umat manusia. Makanya dia datang menebus dosa seluruh umat manusia. Tidak peduli agamanya apa, dia sudah tebus, sudah selesai. Kalau sekarang Anda melakukan dosa lagi, itu namanya dosa perbuatan. Anda harus tanggung dosa perbuatan itu. Ya, berbeda dengan Yesus Kristus. Ya, makanya mereka itu otaknya nggak nyambung, Pak. Kita ngomong A, mereka lari ke Z. Karena mereka ini dari kecil memang sudah dididik demikian rupa. Jadi mereka tuh dididik dari kecil untuk menghujat. Ya, mereka dididik dari kecil untuk menghina iman orang lain, agama orang lain. Mereka merasa dirinya paling benar, paling suci, paling kudus. Padahal mereka datang paling lambat. Olo SWT-nya baru ada di tahun berapa? Coba ada yang bisa jawab saya, Olo SWT ada di tahun berapa? Di abad keberapa? Jibril adanya di abad keberapa? Muhammad ada di abad keberapa? Bandingkan dengan Taurat Israel yang sudah ditulis oleh Musa, Yod-Heh-Vav-Heh itu. Sudah lebih dulu ada. Buka mata, oi. Jangan taklid buta. Kalian tuh ambil nabi-nabi dari mana? Dari Taurat. Lalu kalian pelintir-pelintir Abraham jadi Abraham Arab Saudi. Ditambah AS belakangnya. Musa AS Arab Saudi. Ditambah-tambah sama kalian. Ini namanya kan pembodohan. Ya, pembodohan Saudara. Anda bisa buka di Google itu tentang apa? Tentang Avodah Zarah itu. Oh, udah jelas sebentar dibuka sama Pak Lidara. Ya, jadi saya saya tantang kamu naik sebentar di room. Jangan lu di jagonya di live chat aja, di LC aja lu jago. Naik ke room bicara ya. Buktikan bawa datamu, jangan bawa congormu. Itu baru lu hebat. Kalau enggak lu banci sama kayak nama itu banci. Ya, pakai rok aja lu. Ya, karena lu banci gitu loh. Ya, kalau mau bahas ayo naik room. Biar kita bahas. Ya, Don ya. Kemudian siapa lagi itu? Wijaya tadi juga ada itu. Pangeran Wijaya. Ya, naik ke room. Jangan hanya bisa di LC aja. Otak kalian tuh nggak ada. Hanya congor doang. Ya. Kalau Tuhan kita tuh jelas. Ya, sangat jelas. Oke, Pak. Begitu, Pak Lidara. Kita buka Avodah Zarah supaya dia lihat. Nah, buka nanti Avodah Zarah biar dia tahu siapa. Jangan nangis ya. Jangan nangis kita ya. Buka Don. Avodah Zarah dari Sefaria. Kemarin buka, Pak Lidara. Kemarin raja penipu aja nggak bisa bantah kok. Iya. Malah nangis terkaing-kaing di channelnya.
Oke, lagi si Don terima Don yang kasih. ilmunya Sanawiyah. Terima kasih Bu Sri Wah, terima Putih, kasih. super stikernya. Haleluya. Haleluya. Super. Oke, Teman kita kalian buka. keras. Kita buka Sefaria. Nah, ini mantap nih ya. Saya justru nggak mau buka, tapi ada yang suruh buka ya. Saya Buka buka. mata Don sekarang, buka lebar-lebar. Oke ya. Oke, kita buka ya. Sefaria. Supaya lihat Avodah Zarah. Biar dia lapor kepada ustadz penipunya itu ya. Oke. Ini Sefaria ya. Kita buka Sefaria. Avodah Zarah. Apakah Islam statusnya Avodah Zarah? Rambam Ya. menuliskan. Ya, kita mulai ya. Ini Rabi Rambam Maimonides ya. Oke. Kita lihat apa yang dituliskan oleh Rambam. Oke. Nanti dibaca yang keras Lemerian ya. Lemerian yang suka membaca nih. Siap. Jangan bergetar ya. Jangan nangis si Don nanti nangis. Jangan mencret. Oke, kita sudah blok, kita bawa ke Google kosong. Ya. Tulisan Rambam ini ya, kita bawa ke Google kosong, kasih tunjuk kepada siapa namanya? Namanya siapa tadi? Don. Yang dia minta. Dia minta Pegangan tentang ya. Avodah Zarah ya. Jangan nangis Awas, ya. Awas, jangan Oke. nangis, jangan mencret. Ini Google kosong ya. Ini Google kosong ya. Kita ceret, masukin yang tadi sudah kita blok, suruh yang tadi Kita bicara, suruh baca. Silakan dibaca Avodah Zarah dari Rabi Nisim. Nanti baru kita ke Rambam. Silakan. Belum muncul. Belum muncul. Hah? Jaringannya Palidara itu. Belum muncul. Itu Jaringan sudah. Palidara belum Udah muncul. tuh? Belum ya? Baru translation. Belum. Masih kosong. Jaringannya Palidara itu. Iya, tunggu, nggak apa-apa jaringannya ya. Sudah terlihat? Ya. Yang di LC ya. Belum terlihat. Coba di refresh. F5. Belum. Nah, itu Udah. Nah, ini Sudah. dia. Ya, dibacakan. Ini Suruh baca yang dia. original yang seperti ini. Baca ini, Don. Baca ini. Ini Avodah Zarah. Kasih komen. Silakan bacakan aja biar dia dengar. Oke ya. Novela dari Nisim, Sanhedrin. Rabi Nisim. Ya, Rabi Nisim, Novela dari Rabi Sanhedrin, Nisim. 1B. Kita belajar dari sini bahwa barang-barang yang disucikan dari orang bukan Yahudi serta orang gila dalam kurung Muhammad dari orang Ismail. Wow. Meskipun mereka tidak salah menjadikan mereka dewa. Namun demikian, karena mereka... Lanjut, Pak. Mantap. Tulis di LC itu, tulis semua tuh. Kasih tahu si Don. Lihat agak naik dikit, Pak. Naikin, Pak. Palidara. Silakan. Belum naik. Ya itu sudah. Baca lagi. Namun demikian, karena mereka membungkuk di depan mereka, belum, Pak, belum naik. Belum naik, Pak. Kali turun. Ya. Belum naik. Belum naik. Belum, Pak. Sebentar. Ya. Baru Tuh suruh namun baca demikian tuh. baru sampai situ. Iya. Ini Avodah Zarah Di itu suruh refresh baca dulu. yang di live chat. Mungkin. Serta orang gila dalam kurung Muhammad dari orang Ismail.
serta orang gila dalam kurung Muhammad dari orang Ismail. Diulang-ulang. Bukan kata saya ya. Iya, itu kan kata Terus, Sefaria. lanjut. Oh ya, itu Meskipun tuh. mereka tidak salah menjadikan mereka dewa, namun demikian karena mereka membungkuk di depan mereka kesalehan, mereka memiliki hukum penyembahan berhala untuk semua Loh. hal. Ya, Udah? ini Puas? dari Belum? Sefaria. Kita lihat lagi yang lain. Ya, Kasih dia. kita lihat. Dia mau dari mana sumbernya? Dia Dari bilang Wikipedia. Dari Wikipedia. Kita buka Wikipedia. Kita buka lebih lebih hancur lagi Lebih kamu. mantap lagi buku Wikipedia. Lebih hancur lu, Don. Mencret. Oke, kita Nah. buka dari Wikipedia. Buka. Mantap. Buka Wikipedia ya. Kamu tantang Wikipedia ya. Kita Ya, turutin mau. kita buka. Ini kitab suci Ahmadiyah ini, Wikipedia ini. Wikipedia Kita kitab buka sucinya Ahmadiyah. Wikipedia. Oke. Nipu didengar. Sebentar. Buka Wikipedia. Biar fair katanya. Oke, dibuka. Ya, Ini Kenapa kita nggak berani full. naik orang ini ya? sebentar. Saya buka Wikipedianya ya. Ya, Don nggak berani naik. kita buka ya. Ini Wikipedia ya. Oke, kita buka ya. Nggak ada lato-latonya. Oke. Ini Wikipedia ya. Ya, Wikipedia. Oh, belum Are you muncul. ready? Wikipedia. Are you Ah, ready, Don? Ready? Main Yang thread. baca ready? Oke. Main thread dia. Mencret. Oke. Coba, masih blank. Belum nongol. Belum nongol, belum putih nongol. semua layarnya. Layarnya putih semua. Masih Coba di refresh. Ah. Habis itu dibuka tabnya, Ya, sebentar. dibuka Biar- Wikipedianya. Don nggak berani naik. Kan dia di sang debater juga ada di live chat. Nggak pernah naik dia. Nggak ada lato-latonya. Dia pernah satu kali naik. Pernah satu kali naik di Pak Bom pernah. Satu kali. Coba di sini berani nggak dia? Hah? Putus. Putus. Jaringan Koneksinya harus disetrum dulu sama Jibril itu. Kenapa nggak keluar? Nggak keluar ya? Coba. Nggak muncul. Layarnya nggak muncul. Belum muncul ya? Palidara punya. Ada jib. Berarti ada Iya, ada jin jin ini. lewat itu. Apa satelitnya tersambar burak? Satelitnya tersambar burak itu. Oke, Luar bentar ya. biasa. Super stiker lagi tuh. Bentar. Internet lagi nggak bagus kayaknya. Iya. Iya. Memang cuaca juga baru berhenti hujan juga. Belum kebuka. Iya. Nah. Habis ya.
Belum bisa, Pak. Belum? Belum. Udah sih di saya. Coba di share screen. Coba, Pak. Udah bisa ya? Udah keluar ya? Belum. Belum muncul. Belum ini. Belum muncul. Belum ini. Belum muncul layarnya. Layarnya Belum belum siap. nongol, Pak Lidara. Layarnya belum? Iya. Belum nongol. Ini saya Coba di lagi- share ini screen dulu. lagi. Lagi mau refresh dulu soalnya. Bentar. Ya, refresh dulu. nggak Oh apa-apa. iya, harus di refresh dulu supaya nggak ini, nggak Antena. error dia. Iya. Mana tuh si Dondon? Ntar di Tentara refresh pelajar, dulu. tentara Kristus. Tenang, Don. Masih banyak ini bahannya. Handphone lu itu nggak aktif gua telepon. Oh, nggak aktif ya? Oh, saya kasih nomor itu, Telegram sih. Pak Heri Harus telepon pakai berapa WA. kali juga nggak diangkat. Harus pakai WA itu. Saya kasih kan nomor yang Telegram tuh. Ini lagi ini kayaknya emang ini apa? Oh, atau gini aja Pak Lidara kirim linknya ke saya, nanti saya yang share screen. Gitu. Coba dikirim di Apa? private chat, Coba, nanti saya yang Muhammad. share screen. Boleh juga. Hah? Coba Pak Lidara Nggak, kirim ke Pak. Pak Lidara kirim link di private chat, nanti saya yang share screen. Mungkin bisa. Ini Dondon girang nih. Berdoa nih, moga-moga nggak bisa dibuka nih. Iya. Berdoa dia. Dia bilang lama amat, edit dulu kali ya, dia bilang. Biar nggak malu. Wah. Dondon. Oh, emangnya artikel bisa diedit? Aduh. Kita mah bacainnya Gimana bisa full, diedit, pakai kain-kain, Artikel, potong-potong, Dondon, dari otak nguntungin lu, doang. otak sampah. Ininya kan nggak bisa kebuka masalah. Dua-duanya sama-sama bonyoknya. Dari Coba Pak Lidara kirim link, nanti saya yang share screen supaya bisa dia. Mungkin karena jaringan ya, jaringan koneksi itu. Iya. Oke, sebentar ya, saya buka. Nah, ini mudah-mudahan udah kebuka nih. Dondon, banyak-banyak doa dah ya. Kalau mau murtad aja kalau sudah baca ini. Wah, mencret Pak, mencret dia. Ini kalau Ya, kebuka dia Dondon, mindset. aduh. Siapin infus ya. Oke, ya. Siapin Kalpanax. Pakai Baygon minum. Sama itu tabung oksigen itu. Tabung oksigen. Ini kemarin kita udah bahas ini, udah lihat kemana aja ya. Kemarin kan udah Dibongkar Iya. kemarin kemana aja lu, Don. Oke, nih. Oke, Pulang sebentar, kampung ya? nih udah. Oke ya, saya share screen. Udah kebuka nggak? Kelihatan nggak? Baru Udah. UN-nya dong. Kelihatan nggak? Wikiwen. Udah kelihatan ya? Wikiwen, Bang. Ya. Iya, Ya, ini Wikiwen Avoda sama Zara ya. gambarnya. Ya. Ini Avoda Zara ya. Avoda Zara. Tuh, Don, Iya. Avoda Zara, Tractate of Talmud. Baca itu. Ya, Avoda ya. Zara ya. Ini bahasa Inggris ya. Kita Tractate translate of dulu ke Talmud. bahasa Indonesia. Ya, Siap-siap Dondon. Dondon. Jadi apa? Pegangan yang kenceng. Pegangan yang kencang, Dondon. Siapkan tabung oksigen. Ini Wikipedia sesuai permintaanmu. Jangan lu lompat-lompat kayak monyet. Ya. Kita lihat. Makanya jangan banyakkan dengar kain, tukang bohong, ditipu. Mau aja tukang Yang nama udah jadi bohong. Tuhannya dia, jadi nabinya dia kayak yang nama. Oke, kita lihat ya di Ini sini lengkap ini. Avoda Zara ya. Mantap ini. Sebentar, kita lihat ya. Supaya Avoda Zara ya. Jadi di sini Avoda Zara adalah orang di luar Yahudi. Adalah penyembah
berhala. Ya. Babs. Ya, kemudian ya. Oke, kita lihat. Ini disebutkan di sini. Nah, ini menyambung ke sini, dibuka. Bukanya ya. Tadi. Oke. Nah, kita buka ke sini. Wikipedia menyuruh, Wikivan ini menyuruh kita di sini ya. Wikipedia. Nah, ini masuknya ke Sefaria loh ya. Nah, kita buka. Sefaria. Nah, oke ya. Kelihatan kan? Ya, ini sudah. Oh? Sudah. Diperbesar. Kelihatan kan udah ya? Diperbesar, Pak. Oke, kita perbesar dulu. Ini masih bahasa Inggris ya. Ini Wikipedianya. Kita lihat Avodazaranya. Tuh. Does Islam have the status of Avodazara? Ya. Apakah Islam memiliki status Avodazara? Avodazara. Kita baca ya supaya dibaca di sini. Ini tadi ya. Ya, ditranslate dulu. Translate dulu. Ya. Yang nggak usah ditranslate kali dia bisa bahasa Inggris kan. We learn from here that the sanctified. Jadi kita tahu dari sini. Oke lah, kita translate aja deh ya. Ini kita blok ya. Translate aja biar dia nggak main cerah. Kita blok di sini ya. Kita bloknya. Nah, kita blok ya nih ya. Ngegang lagi repot kita. Kita blok nih ya. Copy ya. Kita masuk kita masuk ke Google kosong. Kita klik kanan. Nah, kita Google kosong. Oke. Kita buka Nabi Google. Siap-siap ya, Don. Google Translate. Ya. Oke. Kita paste di sini ya, bener nggak? Ya, Kita Paste. tempel. Silakan. Tempel. Dibaca. belum lagi masih mutar. Masih muter dia. Belum nongol. Masih muter ya, Kayak tunggu aja. si Madia muter-muter dia. Ah, Oh, itu ini sudah. sudah. Tuh. Ya, saya bacakan. Novela dari Rabi Nisim, Sanhedrin 61b. Kita belajar dari sini bahwa barang-barang yang disucikan dari orang kafir serta orang gila dalam kurung Muhammad dari Bani Ismail, meskipun mereka tidak salah menjadikan mereka dewa, namun karena mereka membungkuk di hadapan mereka dengan sujud kesalehan, mereka memiliki hukum penyembahan berhala untuk semua hal. Baca tuh Dondon, baca itu. Jadi Dondon, baca itu. Muhammad ini membawa ajaran penyembah berhala dalam semua hal ya. Kita lihat lagi yang lain. Bukan satu ini aja, masih banyak. Ya. Oke ya. Oke, jangan nangis ya Dondon ya. Sudah kebantai dia. Jangan nangis ya. Jangan nangis ya Dondon ya. Oh, dia bilang begini Pak Lidar, Wikipedia Luka kok tak berdarah. Wikiwen katanya. Lah, Wikipedia sama. Ya sama aja itu. Udah biarin, nggak usah dengerin dia, kita tunjukin aja. Ini dari Sefaria. Nggak tahu, nggak ada ilmunya. Ya, ini sumber aslinya. Ini resmi. Ini resmi. Ini sumber aslinya. Emang si antot maling aing. Emang Iya, kalau Wikipedia kan bisa diedit orang. Kalau ini Sefaria asli, resmi. Oke, Kalau kita aing iya. Oke, kita Apa juga lagi juga. ke yang lain ya. Itu kan tadi Rabi Nisim. Kita lihat lagi. Ya. Oke. Kita Mampus. ini They're false prophet. kita blok ya. Ya, kita blok ya.
nabi Oke. palsu. Kita kembali ke Google kosong. Awas Oke, berak-berak ya, Don. kita ke Google kosong ya. Oke, ke Google Translate. Ini yang tadi ya, yang dibilang orang gila ya. Sekarang bacakan lagi, Nah. silakan. Silakan. Belum. Saya baca. Belum. Baca, Belum. Lemerian. Belum Apa? muncul. Bentar, terus. Masih bahasa Inggris ya, Pak? Belum muncul translate-nya. Bentar, sabar. Coba di refresh. Koneksi bermasalah ya. Satelitnya tertabrak Jibril itu. Don. Berdoa Don. Don, apa salah? Don jadi blow on. Don itu kan artinya jangan-jangan. Jangan-jangan blow on. Jangan-jangan blow on, bener. Sudah keluar. Belum. Masih Hah? bahasa Inggris. Belum. Masih bahasa Inggris. Itu aja tuh si otak kosong yang baca itu Don itu. Ya mungkin dia bisa. Ini udah. Ini udah. Silakan. Saya baca. Kita belajar secara eksplisit dari kata-kata ran bahwa penyembahan orang Ismail dan sujud mereka kepada nabi palsu. Mereka memiliki aturan penyembahan berhala. Jika demikian, maka jelaslah bahwa masjid tempat mereka melakukan ibadahnya menerapkan aturan rumah musyrik dalam segala hal dan tidak boleh. Lanjut. Tidak boleh apa tuh? Si Don. Udah nangis. Tidak boleh apa? Ya, jadi itu ya. Masjid tempat mereka melakukan ibadahnya menerapkan aturan rumah musyrik dalam segala hal dan tidak boleh apa tuh lanjutannya tuh? Nggak kelihatan. Tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Oh, itu. Tidak boleh dimasuki oleh siapapun, ya. Jelas ya. Jadi masjidnya rumah musyrik. Penyembahan berhala. Nabinya nabi palsu. Berlaha. Tuh, menyembah berlaha tuh. Ya. Gila, Ya. nabi palsu. Ya, oke. Ya, jadi sudah jelas ini kata Rabi. Ya, oke, lanjut. Silakan Pak. Kata Rabi Silakan itu. Pak. Silakan Pak King David, lanjutkan. Ya. Baik. Jadi Masih ada kita yang mau melihat di sini dilanjutkan? Silakan. saya lanjut sedikit, Pak. Kita melihat ya, Silakan, kalau silakan. mereka ini, Pak, mereka tuh ibarat si amang. Kalau si amang itu kan dia lompat dari satu ranting ke ranting yang lain. Jadi kalau mereka bertanya, kita sudah jawab yang ini, dia lompat ke yang lain lagi. Kita jawab lagi, dia lompat ke yang lain lagi. Persis kayak si amang. Ya maklumlah, mereka ini kan dari kecil memang sudah diajar seperti itu. Jadi ya otaknya juga otak seperti itu. Ya. Terima kasih Caroline. Sebentar Pak King. Terima kasih Caroline Futin super stikernya. Mantap. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati. Lanjut Pak King. Haleluya. Luar biasa malam ini. Ya, siapa lagi yang mau nyawer? Jangan malu-malu. Silakan Nyawer. Ini juga ada Marin Sanlole ya. Mantap, Tuhan luar Yesus biasa. memberkati. Ya. Haleluya. Dankewel. Marki bong. Ya, Oke, jadi silakan lanjut. Don buat kamu ya. Saya kasih bahasa Belanda saja buat kamu ya. Janganlah, kasihan ya kalau kita kasih bahasa Belanda, kasihan ya. Bisa nangis 7 hari 7 malam. Jadilah Palidara, menurut saya sih orang-orang seberang ini kan memang mereka tidak punya ilmu sama sekali. Mereka itu hanya banyak bertanya kepada ustadz-ustadz mereka lalu diajarin yang keliru. Seperti persis seperti kain-kain namus itu kan. Semuanya itu salah. Sejak dari pertama dia katakan dia sekolah Alkitab, saya masih ingat videonya itu. Banyak sekali orang di samping dia. Dia berkata, saya Protestan. Saya lulus sekolah Alkitab Jalan Proklamasi nomor 27.
saya Protestan, saya terakreditasi, saya tersertifikasi. Ternyata bohong, menjadi monyet dia. Ya, kayak nama itu video kamu tuh kamu sendiri yang keluar. Artinya gini loh, Ya ini dia sudah memang ludah. Wikipedia. Dia sudah ludah, dia jiat kembali ludahnya Pak Lidara. Itulah si kain-kain itu. Dia dengan gampang bisa berubah. Sebuah kesalahan dia bisa balik. Saya ingat ketika dia ngomong kitab kata sampai muncrat. Padahal dia ngomong Nabi Yesaya. Ya, dia ngomong Nabi Yesaya tapi dia balik kitab. Ya inilah. Ya, seperti si Agustan juga sama kan? Ketika ada yang datang membela-bela dia itu, lah ini mah cover kosong, nggak ada isi, kita sudah tidak baca Alkitab. Padahal sebelumnya si Agustan baca itu Alkitabnya. Nah, pas mereka datang, disuting kan, 2, 3, ya. Nah, dihilangin tuh Alkitab, diumpetin. Nah, itulah. Mereka kan hobi bertakia. Sama dengan Dondon ini kan sama. Begitu kita buka ini, dia bilang, oh Wikipedia. Begitu buka ini, oh yang ini. Seperti si Amang. Udah benar seperti si Amang mereka ini. Jadi, ya kita ngarap maklum lah. Ngarap maklum. Ya, persis kejadian dengan football. Sama dengan football ya. Football itu netral. Ya, ketika orang Israel bermain di Indonesia itu netral, tidak berbicara politik, tetapi dipelintir oleh segelintir orang dan diikutin, dan itu malunya nggak ketulungan sama dunia ini. Ya, dunia melihat Indonesia seperti itu sangat malu sekali. Bagi kami juga orang Indonesia, kami juga malu. Karena kenapa? Berbicara tentang olahraga itu berbicara tentang sportivitas. Jangan dipolitisasi, masukkan tentang agama. Ini satu hal yang berbeda, tidak boleh seperti itu. Belajarlah jadi masyarakat yang pintar. Ya, buat apa kita urus negara orang lain? Negara sendiri saja begitu banyak persoalan. Ya, banyak orang yang tidak punya lapangan pekerjaan. Urus ini. Itu. Jangan urus Israel. Oke, Pak King. Ya, ini lagi. Ya, nih teman-teman, ini Wikipedia tuh. Yang maunya dia nih Pak. Saya ya, maunya dia ya. Mantap ini. Ini maunya dia Wikipedia ya. Ini kita buka ya. Kita buka. Ambil saya boleh Pak dikit Pak. Di situ dikatakan Hamesuga, the madman, pria gila. Kita buka ya Wikipedia ya. Oke, kita buka. Dia ya. Dondon ya. Ya. Judaism view of Muhammad. Pandangan pandangan Yahudi tentang Muhammad. Iya, pandangan Yahudi tentang Muhammad. Kita translate. Silakan. Dibaca. Belum. Dibaca. Masih bahasa Inggris, Ini Wikipedia. Iya, masih bahasa Inggris. Di zaman pertengahan, beberapa penulis Yahudi mendeskripsikan Muhammad adalah Hamesuga, orang gila. Ini saya baca ya. Sangat sedikit teks dalam Yudaisme yang merujuk atau mencatat Nabi Islam Muhammad. Mereka yang melakukannya umumnya menolak proklamasi Muhammad, menerima wahyu ilahi dari Tuhan, dan mencapnya sebagai nabi palsu. Silakan. Ya, itu sudah. Ini saya bacakan Pak. Saya bacakan buat si Dondon ya. Dondon jangan nangis Bombay ya. Ini kamu yang minta loh. Ya. Sangat sedikit teks dalam Yudaisme yang merujuk atau mencatat Nabi Islam Muhammad. Mereka yang melakukannya umumnya menolak proklamasi Muhammad, menerima wahyu ilahi dari Tuhan, dan mencapnya sebagai nabi palsu. Dondon, apa salah? Sudah terus selesai. Lanjut, masih ada di bawahnya. Ya belum naik. Baru sampai di nabi palsu. Saya harap dia baca ini, jangan dia lari nih. Iya, suruh baca dia. Oh, itu referensi Muhammad. Referensi Muhammad. Yang di LC pada abad pertengahan,
Pada Baca abad tuh. pertengahan, para penulis Yahudi Nah, ini biasa dia saya menggambarkan Muhammad sebagai Hamesugah, Ya, orang gila, istilah penghinaan yang sering digunakan dalam Alkitab bagi mereka yang percaya diri sebagai nabi. Dah. Nanti lo. Biar Don baca ya. Baca lu, Don. Jangan sosokan lu. Sebagai apa? Sebagai Don, apa? baca itu, Sebagai apa? baca. Eh, Nah, baca itu. itu. Ya, ini avodah zarah. Ya, Baca itu. Kamu yang minta loh. ini tentang avodah zarah. Kasihan dia. Ya. Nangis Oh. Bombay dia Palidara. Oh. Nangis darah dia. Layarnya Palidara masih nge-freeze itu. Nah, lanjut aja. Iya. Palidara. Oke, lanjut. Ya, jadi itu Maimonides ya. juga itu ada. Jadi itu. Coba saya refresh dulu ya. Oke, di refresh. Ada juga lanjutannya itu di situ menyebut tentang Maimonides ya. Iya, udah selesai ya. Makanya sosokan sih mereka. Ya. Begitu kita buka Ya, data, silakan yang di Bombay. Google, yang di live chat YouTube, silakan diketik di Google Judaism View of Muhammad. Ya, biar teman-teman buka sendiri di Google ya, di Wikipedia itu ada kok. Silakan diketik aja di Google Judaism View of Muhammad, pandangan Yahudi tentang Muhammad ya, pandangan Judaism tentang Muhammad. Jadi diketik aja sendiri biar kawan-kawan baca sendiri. Ya, Itu kita Don baca ya. tadi dari Rabi siapa Don? Semua orang Yahudi yang ngomong, aduh kamu Iya, ini bohong Rabbi ya. Maimonides ya. Itu Aku tadi udah orang salah. Yahudi semua rabi-rabi siapa semua, masa kamu nggak tahu? Ini sudah nggak usah diladeni Pak Palidara, udah selesai. Ya, di live chat ladeni dia aja, ajar dia. Rabbi apa ini? Salah. Rabbi Nathanael Al-Fayumi, Rabbi Simon ben Yohai, tuh banyak tuh. Rabbi Simeon bar Yohai, tuh banyak Rabbi ya Udah di dikasih situ. tahu itu otaknya nggak ada kok. Ya, jadi silakan teman-teman di live chat cari aja di Google ya. Oh, Palidara terlempar itu. Palidaranya terlempar. Di bawah sama burak itu ya, Palidara di bawah sama burak. Di bawah burak ke lantai 7. Ah, Dia pikir nggak gini Pak David, dia pikir selamat kali cuma Kristen doang yang dituin. Padahal dua-duanya Dia kan ditampol. orang bego. ya, Iya, di betul. search aja Google Judaism View of Muhammad. Ya. Kita udah Nah. baca lengkap kemarin. Dua-duanya habis. Iya, Jadi, itu dari Wikipedia. Avodah zarah itu semua agama. Mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu itu penyembah di dalam avodah zarah Yahudi. Selesai. Bahkan yang lebih parah, para rabi Yahudi itu mengatakan Ulang lagi Pak, ulang lagi Pak. Dia belum dengar kali Pak. Coba kepada ulang sekali Muhammad. lagi, Pak. Ya, Tadi jadi sempat Iya. potong. ya avodah Katanya zarah. gila. Avodah zarah itu oke, dia nggak mau ini, kita dengerin ini aja lah. Dari rabinya langsung lah, ya kan, lebih enak kan Ya, dari rabinya iya. langsung. Ada gambar. Ada gambarnya lagi malah. Iya, jadi kan ini Dalam apa? Kampung Gusti. Ada gambar, ada bukti. Ada bukti Iya. bahwa Tapi nanti Jibril lari loh, itu ada Nggak, gambar tapi itu. Kak, Jibril tapi lari. kalau orang yang nggak punya otak sih pasti mau pakai apa juga dia bakal nolak. Iya. Karena memang Dia nggak lari punya lagi ke otak. lain tempat, lari lagi nanti. Iya, Lari. Memang begitu mereka. nggak akan Dididik Iya. begitu. luka Jelaba tidak Kampung Gusti. luka tidak berdarah itu Sakit. berdarah itu sakit. Jadi nolak, mereka nolak ya. Kita lihat ya ini Ya, tentang avodah zarah ya, supaya dia tahu ya, Avodah zarah atau bahasa Indonesia penyembahan berhala ya. penyembah berhala. Avodah zarah tuh kita dengar, katakan. Saya rasa Kita dia nggak dengar. paham Palidara. Because you want one God does not mean that according to Torah you're not an idolater. And this here is the biggest known as Islam falls under the rubric for what is considered idolatrous the Avodah Zarah free. Islam adalah penyembah berhala, avodah zarah. Dengar ya. Ini Rabbi Asher. Kita
dengarkan. idolatry. But fine, thank you for joining me. Only because you want another one God does not mean that according to Jewish law you're not an idolater. I'm going to show you why the friends is the biggest one known as Islam falls under the rubric for what is considered idolatry. In some way free from the Kabbalah parameters of what is Jewish law. I'm also going to explain why many felt that it wasn't technological, mainly because of the word idolatry, predominantly which conjures up images and others who ruled in that manner statues. And yes, friends, before I explain my thesis as an idolater, Kita lihat apa sih abodazaranya Islam. Kita lihat ya. Ini abodazaranya. literally means foreign service or foreign worship. Foreign to what? Foreign to what appears in Torah. This is crystal clear, my friends. Actually, what we call idolatry in our languages in Hebrew would be something like avodat pesilim, or the literal worshiping of statues of idols, which again would constitute a form of avodah zarah. But again, only because one didn't physically worship an idol did not mean that that person was not delving into avodah zarah. And the point of this lecture is to show that there are many other opinions, and actually that probably the vast majority of opinions in the rabbinical world at that time. Avodah zarah, so we that Muslim today is an idol worshipper. Tentang avodah zarah. Reiterated these same Ini points and held tertulis oleh Raf Nakbeson Gaon. Naksbon Gaon, Rabi Naksbon Gaon yang mengatakan ini ya, bahwa si Muslim adalah hari ini berhala. to these same principles. Ini Rabi orang Yahudi ya, dia kagak kenal Kristen, bahkan Yesus pun dihujat oleh dia ya. However, today people have gotten stuck just with the Pesach of the Rambam, mainly because the Shulchan Aruch and the Ramah paskin by it. Now, what does the actual Mishnah have to say about what is avodah zarah? Well, the principal section by Chazal used to classify what falls into the rubric or category of what is avodah zarah is in Masechet Sanhedrin. It states, "He who engages in idol worship Ini is dari executed." Sanhedrin ya, bahwa penyembahan berhala. It is all one, whether he serves it, sacrifices to it, offers incense, makes libations, prostrates himself, or accepts it as a god, or says to it, "Thou art my God." But he who embraces it, kisses it, sweeps or sprinkles the ground before it, washes it, anoints it, Karena Muslim dan Islam mencium, memeluk, dan mengusap batu. clothes it, or puts shoes on it, is still considered an idolatry. He transgresses a negative precept and is not executed. He who vows or swears literally confirms a thing by its name, violates a negative precept. He who uncovers himself before Baal Peor is guilty for this mode of worshiping him. He who casts a stone at Marcellus therefore worships it. Now, this certainly does not mention all that is considered idolatry. Ini avodah zarah. Apaan Ya. tuh? Ini namanya avodah zarah di dalam Yahudi. Avodah zarah. Apaan tuh? It gives us a ballpark view of the issue. The question is whether Islam or Muslims specifically fit Ini juga avodah zarah. Ya, kata Rabi. Bukan kata. this mold. And if you notice that it's not one clear mode, that there is different levels of idolatry being described here by Chazal. Mencukur gundul kepalanya. Avodah zarah. Kalau ada yang mau bantah silakan. Ustadz mau bantah silakan. Bantah sama rabinya. And friends, from the outset, it seems that yes, Islam would fit this mold, because remember why the Rambam wrote Egeret Hashmad. The first Rambam menulis di tempat pertamanya, Rambam, yaitu Maimonides. Maimonides ini yang diangkat-angkat, yang diusap-usap fantat oleh Muslim ya. because the consensus being brought down was that Islam was a form of idolatry. Ini bahwa Islam adalah bentuk penyembahan berhala, kata Rambam, kata Maimonides. Ini avodah zarah. Ya.
And then the Rambam felt that he had to redirect that opinion. We actually see a similar situation with his letter to Ovadia Hager, telling Ovadia that what he was hearing regarding Islam by other rabbis was not true. And this, friends, is something you really need to know, because the average Jew on the street will tell you that it's a closed case regarding. Jadi jelas ya, ini avodah zarah. Masih kurang. Kita tampilkan satu lagi. Mungkin masih kurang bagi orang yang tidak berotak ya. Kita dengarin. Palidara. Dia bilang palidara. Sebentar. Sebentar. Ya. Ini kita lihat ya. Ini Rabi Yahudi yang mengatakan ya. הם אומרים אללה או אלוהים, God, כאילו זה אותו אלוקים? שאלה אחרת, אבל שהם אומרים אללה או אלוהים, God, כאילו זה אותו אלוקים? שאלה אחרת, אבל שהם אומרים אללה או אלוהים, God, כאילו זה אותו אלוקים? Loh. Oh salah, bukan ini. Ini yang udah kepotong tadi. Aduh. Salah. Ini. הם אומרים אללה או אלוהים, God, כאילו זה אותו אלוקים? Oh, sorry. Kita dengerin ya, ini Rabi Yahudi ya. Rabi Ortodoks. Kita dengar. או אלוהים, God, כאילו זה אותו אלוקים? אני לא יודע, נראה לי שלא. זה לא אותו אמונה, אולי זה אותו אלוקים, אבל לא אותו אמונה. אוקיי. אם הם הורגים, על האגבה הורגים אנשים באמונה שלהם, אין דבר כזה. המוסלמים. כן? לא, הנוצרים בכלל אין להם אמונה. תגיד, למה זה שהם לא מאמינים באותה אמונה לגמרי כמוני? זו סיבה לא להיכנס לבית. גם כשאני נכנס לבניין של שכנים שלי שהם אתאיסטים. אז בוא, אז נכון, אתה צודק. אני שואל למה? כי זה בית עבודה זרה נקרא. Avodah zarah. Dengerin ya. Dengerin ya. Dari awal ya. שאלה אחרת, אבל שהם אומרים אללה או אלוהים, God, כאילו זה אותו אלוקים? Apakah Tuhan yang sama Islam dengan Yahudi? אני לא יודע, נראה לי שלא. זה לא אותו Bukan. Keyakinan yang sama, mungkin Tuhan yang sama, tapi keyakinannya tidak sama. אמונה, אולי זה אותו אלוקים, אבל לא אותו אמונה. Ya. אם הם הורגים, Jika mereka Muslim mengatakan Allahu Akbar dan membunuh orang אם הם על האגבה הורגים אנשים באמונה שלהם, dengan keyakinan mereka, אין דבר כזה. maka tidak mungkin המוסלמים. כן? mereka. הנוצרים בכלל אין להם אמונה. Orang Kristen sama. Katanya orang Yahudi, orang Kristen tidak beriman. Jadi orang Islam dan orang Kristen avodah zarah. Kita dengerin. למה זה שהם לא מאמינים באותה אמונה לגמרי כמונו? זו סיבה לא להיכנס לבית. גם כשאני נכנס לבניין של שכנים שלי שהם אתאיסטים. אז בוא, אז נכון, אתה צודק. אתה שואל למה? כי זה בית עבודה זרה נקרא. Masjid avodah zarah, juga masjid sebagai avodah zarah. גם המסגד. אם אין להם אמונה, Masjid שיש לנו, זה zarah. עבודה זרה. Ayo, mau ngomong apa lagi lo? Ya, bukti banyak. Makanya pakai otak. Ya. Yang di live chat, yang ngotot, pakai otak. Kristen, Islam, semua avodah zarah, nggak ada yang enggak. Ya, makanya pakai otak. Ya, Don, kamu panggil tempatmu yang paling hebat. Ya, di sini ini orang Yahudi asli Rabi ya mengatakan masjid itu avodah zarah, gereja dan masjid avodah zarah. Karena gereja disebut tempat penyembahan berhala, avodah zarah. Juga masjid avodah zarah. Palidara, itu Rabi yang dipakai Rabi mualaf kali Pak. Makanya belajarlah ya, belajar masjid juga avodah zarah. Kau pakai aja Rabi yang bukan avodah zarah silakan. Itu Rabi Islam itu kali ya. ini Rabi asli. Ruang didengerin. Aduh.
Kasihan. Jadi jelas ya. Gereja, masjid, avodah zarah. Orang Kristen dikatakan oleh orang Yahudi avodah zarah, penyembah berhala. Muhammad juga penyembah berhala, avodah zarah. Selesai. Sudah selesai. גם המסגד, אם אין להם אמונה, אותו אמונה שיש לנו, זה נקרא עבודה זרה. ויש איסור. Mereka disebut musyrik, avodah zarah. Oke, lanjut, silakan. Sudah kita buktikan. Saya boleh, Pak? Silakan. Oke. Jadi gini, Pak, tadi kan saya baca-baca. Kata nabi itu kan berasal dari kata newi, Pak, arti penglihat. Dan biasanya punya ciri khasnya itu adalah bernubuat tentang hal yang akan terjadi. Apakah memenuhi kriteria itu, Pak, yang itu? Jelas tidak. Nah, kalau dibilang sebagai utusan, nah biasanya kalau utusan itu cirinya adalah diberikan mujizat dan diberikan mujizat, penyertaan, dan biasanya ditemani oleh seorang nabi. Apakah memenuhi syarat juga? Ada nabi yang menemani? Tidak juga. Nah, saya jadi bingung nih, ini sebenarnya yang satu itu masuk kategori apa, Pak? Utusan bukan, nabi bukan. Saya jadi bingung makanya. Lah tadi kan tadi dikatakan apa oleh para rabi? Muhammad orang apa? Hamesuga. Ya, makanya Pak. Marilah kita kembali ke topik, Pak. Hamesuga itu orang gila. Sejak kapan dan di mana sosok ini diangkat menjadi nabi? Kembali ke topik. Silakan Pak Lidara. Ya, kembali ke topik ya. Jadi bahwa ada satu juga ayat di dalam kitabnya bahwa dia diangkat jadi nabi. Terus kita akan lihat, benar nggak Muhammad itu ada apa tidak? Sebenarnya Muhammad itu ada apa enggak? Ya, oke, kita buka di sini ya, kita buka ya. Kita buka di situs ini ya. Sebenarnya ada atau tidak Muhammad? Oke ya. Muhammad never exist. Tidak pernah ada. Never exist. Never exist. Cak dulu, kita translate ke bahasa Indonesia. Muhammad ini, tidak pernah eksis. Iya, exposing. Tidak pernah ada. Ini exposing the life of Islam. WordPress.com. Tuh, ya saya baca ya. Baca, silakan. Ya, Muhammad tidak pernah ada. Judulnya Muhammad tidak pernah ada. Sangat sedikit orang di masa lalu yang memiliki keberanian untuk menantang otentisitas Islam Muhammad dan sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan mengenai masalah ini. Namun jika dilihat lebih dalam menjadi semakin jelas bahwa seperti halnya Yesus dan dari Sianiti, Muhammad terlalu palsu ya. Muhammad terlalu palsu itu tulisannya. Karakter buatan yang diciptakan tanpa tujuan lain selain penghancuran, penodaan dan penghapusan pengetahuan kuno sejati yang diberikan kepada umat manusia oleh para dewa dan akibatnya perbudakan orang bukan Yahudi. Islam dan nabi palsunya telah menumpukan kesedihan dan penderitaan yang tak terkira pada umat manusia sejak penciptaan mereka. Orang hanya perlu melihat ke timur, ya lanjut. Orang hanya perlu melihat ke timur, tengah, dan wilayah lain, serta negara-negara yang didominasi oleh Islam untuk melihat bahwa ini benar. Kemiskinan, perang, perusakan praktik anti kehidupan, pelecehan terhadap wanita dan anak-anak, kurangnya privasi dan kebebasan pribadi, kekotoran, ketidakpedulian, dan kekerasan di area ini, semuanya berakar pada Islam dan Muhammadnya. Untuk membebaskan dunia dan orang-orang bukan Yahudi dari penderitaan ini, dunia harus terbebas dari dusta, yaitu Muhammad. Ada banyak sekali bukti yang membuktikan karakter ini tidak pernah ada. Apa yang menonjol paling jelas adalah kenyataan bahwa satu-satunya yang disebut sumber. Oke, lanjut. Disebut sumber, lanjut. Sumber bawahnya apa tuh? Sumber kuno.
nggak kebaca ini. Ini layarnya nge-freeze dia. Membeku layarnya. Beku ya. Berarti Oh. ada itu Kok salju. jaringan. Ini sudah. Tidak pernah ada. Apa yang paling menonjol, paling jelas adalah kenyataan bahwa satu-satunya yang disebut sumber kuno, informasi tentang kehidupan Muhammad sangat dipertanyakan dan tidak pernah bisa dibuktikan akurat dan otentik. Sebagai salah satu contoh biografi Muhammad yang paling awal, tidak meninggalkan salinan yang masih ada dan bahkan tertanggal setidaknya 100 tahun setelah kematiannya. Sangat mencurigakan. Untuk sedikitnya, Udah ngantuk-ngantuk. Oh, oke, Ya oke. udah. Untuk sedikitnya, oke. Itu di situs ya. Sekarang kita dengarkan ahli pakarnya Islam, Ahli. Profesor Dr. Mun'im Siri. Kita dengarkan. Sebenarnya Muhammad ada PhD atau enggak? ya. Ya. Mun'im Siri Kita dengar, PhD. ya kita dengarkan sebenarnya Muhammad ada atau tidak. Ya, kita dengar aja dari dialah. Ya, supaya nggak kemana-mana ya. Ini bukan kita yang ngomong ya. Bukan kita yang ngomong loh. Ini Mun'im Siri. Kita dengarkan sama-sama. Dari mana Anda tahu bahwa itu semua fakta? Itu data. Kan teman-teman ingin mendengarkan gagasan yang agak gila-gila, kan nggak apa-apa. Dari mana Anda tahu bahwa Nabi Muhammad itu ada? Dari mana? Ada yang, apakah Anda punya data? Apakah Anda punya bukti sejarah bahwa Nabi Muhammad itu memang betul-betul? Ini Profesor Dr. Mun'im Siri PhD, ahli Quran. Dia sedang diskusi ya, menyatakan Muhammad itu pernah ada atau tidak. Kita dengarkan penjelasan. Dari mana Anda tahu? Tidak ada ya? Tidak ada kan? Tidak ada. Kita tahu bahwa ada seseorang yang namanya Nabi Muhammad yang lahir di Mekah dan Madinah dan kemudian banyak sahabatnya, itu dari buku-buku yang ditulis sangat belakangan. Jadi buku tentang sejarah hidup Nabi Muhammad itu ditulis lebih dari 100 tahun setelah kematian Nabi Muhammad. Lebih dari 100 tahun dari kematian Nabi Muhammad. Nah, jika Anda seorang historian, saya ini dididik sebagai historian. Ya, baru belakangan saya karena mengajar di Notre Dame, kampus Katolik, di Departemen Teologi, maka kemudian saya mendalami teologi. Ya. Padahal saya itu di training sebagai theologian. Saya menyelesaikan S2 di UCLA itu di Departemen Sejarah. Kemudian di University Chicago, area studi saya itu History of Religion. Jadi saya sebenarnya ditrain sebagai historian. Ya. Nah, jika Anda seorang historian, maka salah satu kanon yang paling dasar yang harus diikuti, satu prinsip yang paling dasar yang harus diikuti oleh seorang sejarawan adalah Anda tidak boleh menggunakan sumber-sumber yang tidak sesaman dengan peristiwa yang direkamnya. Dan kita tidak punya, sekarang ini, kita tidak punya sumber-sumber yang ditulis sesaman dengan hidupnya Nabi Muhammad. Yang kita miliki sekarang, itu ditulis jauh setelah Nabi Muhammad meninggal. Jadi sebagaimana kita tidak tahu tentang Yesus yang historis, kita juga sebenarnya, misalnya kita Nabi Muhammad meninggal, apakah Anda yakin bahwa buku ini itu mengandung informasi yang akurat tentang Nabi Muhammad? Tidak bisa kita yakin. Loh, sekarang saja kita berdebat tentang di mana Pak Karno lahir, di Blitar atau Surabaya. Kita sekarang masih berdebat tentang Pak Karno lahir di mana. Pak Karno itu lahir akhir abad 19 mungkin ya, atau awal abad 20.
ya kan, di Indonesia yang sudah ada barang-barang untuk mencatat. Bayangkan Nabi Muhammad itu lahir di Arabia yang terisolasi, tidak ada tape recorder seperti ini untuk merekam. Ya. Bagaimana mungkin Anda yakin buku yang ditulis lebih dari 100 tahun itu akan menggambarkan kehidupan Nabi yang sebenarnya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi secara prinsip yang paling dasar saja, sumber-sumber Muslim itu sudah tidak memenuhi syarat. Nah, kalau sumber-sumber Muslim tidak memenuhi syarat, sudah ya. Anda menggunakan sumber-sumber non-Muslim, nah ini ya, yang ditulis oleh orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi, yang ditulis dekat dengan kehidupan Nabi, tidak satupun di antara para penulis Kristen atau Yahudi yang menyebut ada seorang yang namanya Muhammad. Muhammad itu ada beneran atau fiktif? Al-Quran Muhammad ada beneran atau fiktif? Ya. Al-Quran sendiri tidak pernah. Sendiri, ini kalau saya ingin menantang Anda, ya, Al-Quran sendiri itu hanya menyebut kata Muhammad 4 kali. 4 kali, hanya 4 kali. Ya. Jadi nama Ibrahim, nama Musa itu disebut puluhan kali, 60, 80 kali. Isa, Yesus itu disebut 25 kali, dengan ditambahkan Al-Mahdi itu menjadi 69 kali. Nama Muhammad itu hanya disebutkan 4 kali. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran, Anda tidak akan pernah tahu kapan, di mana, dan kepada siapa Al-Quran diturunkan. Tidak ada informasi tentang semua itu. Tidak ada informasi kapan dan di mana Al-Quran itu diturunkan. Nah, makanya ada beberapa sarjana di Jerman yang bergabung dengan dalam satu paguyuban, itu disebut dengan Inara Institute. Anda bisa Google Inara Institute. Inara itu kan dari kata nar, nur, cahaya, enlightenment. Jadi orang-orang yang dipengaruhi oleh gagasan-gagasan pencerahan. Ini sekarang, ya. Ini sekarang. Jadi beberapa sarjana di Jerman bergabung mendirikan satu paguyuban, itu disebut dengan Inara. Mereka berargumen bahwa Muhammad itu sebenarnya figur fiktif. Figur fiktif. Ini serius loh ya. Ini serius. Ini sarjana-sarjana yang serius loh. Muhammad figur fiktif, tidak ada. Wow. Psikologi sejarah Islam berkesimpulan bahwa Muhammad itu adalah figur fiktif. Ini gilanya udah boleh nambah kan? Kenapa? Ini mau kenapa gilanya? Gilanya kenapa? Karena begini, coba kita bisa tidak setuju, tapi mereka telah mengajukan satu data-data yang perlu kita pikirkan ulang. Jadi misalnya begini, kata Muhammad, ya, kalau Anda membaca dalam literatur Arab pra-Islam, ya, misalnya syair-syair pra-Islam, tidak pernah menggunakan kata Muhammad sebagai proper name. Jadi sebagai nama manusia. Muhammad tidak pernah dipakai sebagai proper name atau nama manusia. Ya. Ini bukan kata saya loh, kata dia, Profesor Dr. Mun'im Siri. Tidak pernah. Tidak pernah. Muhammad itu sebenarnya kata sifat atau kata sifat Muhammad, bukan manusia. Muhammad itu apa artinya? Ya. Muhammad kata sifat, bukan manusia, bukan proper name. Aduh, kejutan ini. Figur yang terpuji, yang terpuji. Jadi dia adalah sifat seseorang, ya. Misalnya Mas Kris yang terpuji, Kris Muhammad kan, Kris yang terpuji. Jadi tidak pernah ada dalam sumber-sumber Arab sebelum Islam yang menggunakan kata Muhammad sebagai nama seseorang. Tidak pernah ada. Tidak
pernah ada Wow. kata Muhammad dipakai sebagai nama seseorang. Jadi fiktif ya. Tidak ada. Itu paling dalam. Ya. Makanya tidak bisa digambar. Tidak bisa dibuat. Tidak ada yang tahu seperti apa. Karena katanya menurut Bapak itu loh, bukan saya. Menurut Bapak itu fiktif katanya ya, bukan, nggak ada. Itu tidak pernah ada. Kalau Anda lacak dalam bahasa yang menjadi cikal bakal bahasa Arab, namanya bahasa Nabatian. Jadi Nabatian itu adalah bahasa yang menjadi cikal bakal bahasa Arab. Ya. Bahasa Nabatian itu bahasa cikal bakal Nabatian itu adalah cikal bakal bahasa Arab. Nanti kita lanjut lagi. Saya baru dapat namanya Al-Jalad. Dia meneliti yang didapat ternyata memang bahasa Arab kuno itu adalah dari Nabatian. Sifat Tuhan. Jadi Muhammad itu sifat, bukan nama manusia. Di Dome of Rock, apa namanya? Ya, jadi jelas ya, Muhammad itu bukan manusia. Fiktif, tidak ada, itu hanya kata sifat. Makanya memang dia bukan, tidak eksis dan tidak ada. Oke, kita lihat berbicara tentang bahasa Arab adalah dari bahasa Nabatian. Saya baru dapat bukunya. Dari Nabatian ya Pak Lidara ya? Iya, iya kita dengar makanya. Berarti mereka ngarang selama ini ya? Iya, makanya kita dengar ini penemuan yang luar biasa. Oleh Ahmad Al-Jalad, namanya Ahmad Al-Jalad ya. Okay, so I'm Ilyas Mhanna. I'm assistant professor of Complet here at Brown. We are live right now. We're webcasting this, and I'm really thrilled to introduce my dear friend Ahmad Al-Jalad, a graduate school buddy of mine, who is here to talk about digital approaches to ancient literacy, the case of Safavidik. Ahmad is a university lecturer in Semitic linguistics at Leiden. You have his full bio here, and in Middle East studies, we have a tradition where we don't do introductions, especially if we hand out an introduction. So kita langsung aja ya, karena masih lama. Nah ini orangnya Ahmad Al-Jaladnya, kita lihat ya penemuannya. The surveying, the epigraphic surveying of Arabia in the late 19th and early 20th century extended Arabic's history back more than 1,000 years. So what was previously Arabic's prehistory became Arabic's history. And now we have tens of thousands of texts in languages that are rather exotic and far away from Arabic to those that are actually quite similar to classical Arabic. So the discovery of these texts, Safavidik being one of them, has in a way turned Arabic's prehistory into history. And another thing is exciting when we see. Bahkan dia katakan Al-Jalad ini setelah penelitiannya itu yang di dalam Al-Quran salah semua katanya. Kata dia loh, bukan kata kita dengarkan. We filled up the linguistic map of Arabia, and we see that the position of text, the geographic location of texts that are in a language similar or related, most closely related to the Arabic that we know from Islamic times and even till today, cluster in Northwest Arabia and the Syrian desert, Jordan, the southern Levant. This, from the point of view of traditional sources, turns the map of Arabic upside down. In traditional accounts, Arabic was always said to come from Yemen and disperse out and move northwards, but the epigraphic map looks completely the opposite. And it roughly coincides with the Nabatean kingdom. Bahasa Arab itu dari bahasa Nabatian. Orang Arab tidak punya bahasa. Ya.
right? The kingdom of the Nabateans and basically ends in the early 2nd century CE, and it's located, you have the borders here, located in northwestern Arabia and the southern Levant. And in the settled areas, the inhabitants, although they spoke Arabic, wrote in the Aramaic script, and the nomads as well seem to have spoken Arabic, but they wrote their Arabic language in both the Safavidic alphabet and the Hismaic alphabet. And this Ini namanya alfabet Safavidik. Ya, ini baru nih, penemuan baru lagi ya. Baru ditemu Pak Paleo masuk nih, pasti ada komentarnya dia ya tentang Nabatian. Kita lihat ini bahasanya. Nah, ini situsnya ya. Surveying and collecting inscriptions, and you can see that you have these endless lands, this almost billions and billions of basalt rocks, many of them inscribed with texts that you see here, or sometimes rock art. And you can walk. One day we walked perhaps 6 hours and found barely anything. The next day you might come across a cairn that has thousands of texts associated with it. The exact patterns and distributions of why texts appear in some places and not others is not quite understood yet, but it is something that I think will become clearer once we study the database as a whole. Now, these texts are inscribed on these basalt rocks in the Safavidic alphabet. The Safavidic alphabet is a script from the South Semitic family that I mentioned earlier. It has 28 consonants, and there's no fixed direction of writing. Authors can write left to right to left, Gustrophodon, that is to go back and forth. They can write in spirals, going inwards, beginning inwards, spiraling outward, basically in any direction they wish. You can write any way you like. There are no vowel letters and no word dividers. So if you didn't know the language, you wouldn't know where one word ended and one began, and you don't. Ini bahasa Nabatean inilah cikal bakal bahasa Arab katanya, dari Aramaik Nabatean. Ya, ini ditemukan jutaan batu tulisan ini. Bahkan Arab Romawi, Arab Yunani have all of the phonetic material present in the writing system. All the vowels, long and short, are missing, right? So you have a really defective writing system, but all the consonants are represented. The language of the Safavidic script is not. Kita lihat. They were nomads. Kita lihat apa sih ya yang ditemukan. Nah ini ya. The ancient North Arabian inscriptions, ones in these kinds of alphabets, Safavidic, Ismaic, Thamudic, and so on. The Safavidic corpus is 33,617 texts. Now, there's more than 40,000 known texts. They just have not all been inserted into the database yet. The texts are usually considered. Ini Profesor Ahmad Al-Jalad ini sedang mempresentasikan di depan ilmuwan, ya. Dia sedang mempresentasikan penemuannya dia, ya. Bahwa bahasa Arab bukan bahasa asli orang Arab. Itu bahasa dari Nabatean, dari Safaistik. Makanya akhirnya Al-Quran itu bahasanya dipertanyakan. Graffiti. And what do we mean by graffiti? That's very difficult to define. That these are narrative genre that led scholars to believe that these texts were sort of records, diaries of people's everyday lives. That is, the nomads out here in the Harra learned an alphabet and sort of wrote about what they were doing in real time, sort of like a diary. So here you have an inscription. It begins with the personal name, Bai. We translate this as Bai conventionally. We're not sure if it actually means Bai in terms of authorship. And then he gives his name, Falatat, son of Mar, son of Ahad, son of Gadalay, son of Abd. So it's several generations. And then a narrative. وَرَعَيَهَا نَخْلَ بِذَكَرْ فَرُطَوْ غَنِيمَتَهَا سَنَتْ وَفَصَاي مِنْ شَانِئ. Right? So I'm going to read it in my best Safavidic, and you can read the translations. Now, what's interesting for those of you who know Arabic, you can see how close this is
to classical Arabic. It's incredible. These texts here are at least 600-700 years earlier than the grammatical tradition, but very close. So this is basically a person who talks about pasturing in a valley, and then he asks for protection and spoils, right? So it seems like a rather mundane thing. Another here, the guy gives his name and he says, وَرَعْيَ هَضَأْنَا فَهَلَّتْ سَلَامْ وَعَوَرْ لِذِي يُعَوَّرْ هَالسِّفْرَ وَتَشَوَّقَ إِلَى مَنْ أَخِيهِ فَهَلَّتْ قِبْلَالْ وَوَغَمَ عَلَى سَرْمَتْ. Again, really pasturing sheep, asking for security, and mentioning that he misses his brother and he wants to be reunited with him. They seem like very mundane texts, really like a diary. Military activities are mentioned too. This individual here. Kita lihat lagi ya karena masih panjang ini. Oke, kita Ends up as a cairn. We either bury the person or put them inside. Kita pindah ke video berikutnya ya. Dia menjelaskan. Oke ya. Next book by Hashay. We get in Islamic times, but the orthography and the logic and in fact the entire writing tradition is still quite distinct. This is not an inscription that one would get in the Islamic period, although the letter shapes have already reached that stage. Orthographic devices that we see in the later Arabic script also are absent. So there is no ta marbuta. Here you can see karamat al-layf. Ini namanya tulisannya tak marbuta. Tak marbuta. Ya, ini tulisannya disebut dengan no tak marbuta. Tak marbuta. And the ta maftuha to represent construct. There's no alif al-wiqayah. Ryan van Booten wrote a nice. Nggak ada alifnya. Nanti juga di sini kata Allah juga lamnya cuma satu. Blog post on this problem. You have the plural verb adkhalu, and it's written with the final waw. There's no alif after. So all these orthographic devices that we see in early Islamic period papyri and in the Quran are missing from the pre. Itu ya, di sebelahnya nih kan no tak marbuta. Di sini no alif wikayah. Nggak ada alif. Quran, jadi bahasa Quran hilang dari prasasti pra-Islam. Karena bahasanya dari sini. Nah, spelling of the name of Allah. Allah. Thing that's not usually recognized, but I think that we need to emphasize is this the change in the spelling of the name Allah, the God. So in Islamic period writings and in the Quran, Allah is written with two L's, alif, lam, lam, hey. Di dalam Al-Quran ditulis Allah itu kan alif, lam, lam, hey. Jadi ada dua lam. Tapi di sini cuma satu. But in the pre-Islamic period, there's abundant attestations of this name from the Nabatean, classical Nabatean period. Jadi ini adalah dari Nabatean, ya. Jadi kata Allah itu juga dari bahasa Nabatean, bukan bahasa Arab asli, ya. Well, in the 6th century, it's a bit difficult, but we'll see that the spelling is, as you would expect to spell a geminate letter, with just by producing that letter one time. So we have Salima Abdullahi, this in the Nabatean period. Termasuk di sini ditulis Salima Abdullahi, Sanima Abdullahi. Ya, ini orang-orang Nabatean. Ya, Abdullah itu nama orang Nabatean, bukan nama orang Arab. Ya. Oftentimes the case ending will be written. So Abdullahi, but with one lam. And here in the transitional Nabateo Arabic script, cuma satu lam, ya. Jadi Abdullah itu cuma satu lam. Allah juga cuma satu lam, bukan double lam, ya, di dalam bahasa Nabatean. Abdullah bar Pe'ru. So Abdullah also with one lam. So this. Ya, Abdullah juga tidak double lam,
Tidak double L, tapi cuma satu lam, ya. Cuma satu L. Ya. Is an innovation that we simply that hasn't occurred hasn't been attested in the pre-Islamic Arabic inscriptions, with one exception that we can. Ini pra-Islam, jauh sebelum ada Islam, sekitar katanya sih sekitar 2000 tahun sebelum ada Islam, ya. Discussed in the question. So, comparing what we've just looked